Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani semua. Jumpa lagi dengan saya. Jumpa kali ini kita akan kembali bahas masalah kesalahan dan beberapa masalah yang terjadi pada budidaya tanaman padi. Khususnya saya sekarang berada di lokasi yang sebelumnya saya pernah juga upload dan masih satu titik lokasi yang sama. Saya kembali tempat Mas Sairi ya, karena saya penasaran kembali dengan apa yang pernah saya catat di beberapa minggu yang lalu. Saya koreksi dan saya lihat lagi untuk memastikan seperti apa. Nah, saat ini saya hampir bisa menyimpulkan ya, kelemahan ataupun kurangnya paham tentang pertanian hibrida yang tanam padi mapan 05. Nanti bisa kita lihat di video-video, ada beberapa catatan yang saya catat ya. Kembali saya catat di beberapa masalah yang mungkin harus dipecahkan bersama. Waktu awal musim di fase generatif kemarin, saya lihat padi Mas Heri ini sudah kelihatan pas dengan apa yang saya inginkan. Tapi saya sondingkan ke beliau untuk tambahannya ini dan ini ditambahlah. Ada tambahan. Tetapi beliau tidak lakukan dan terkendala mungkin satu waktu ya, tenaga, pikiran dan lain-lain. Itu umum petaninya seperti itu. Tetapi ini sangat sayang. Kenapa? Ketika sudah seperti ini, itu tidak bisa lagi diapa-apain ya. Kalau sudah terjadi fatal yang terjadi pada padinya, itu udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Pertama, seharusnya Mas Sairi memberikan nutrisi tambahan ketika fase generatif, masa pembuahan akan mulai mengisi. Tapi beliau tidak lakukan, akhirnya apa? Gagal serbuk. Pertama terjadi gagal serbuk, terlihat bulir-bulir padi itu tidak terbentuk dengan sempurna. Lalu ada lagi serangan hama ya dari si walang sangit. Nah, itu sangat berpengaruh. Ditambah lagi dengan pecah buah ya. Pecah buah itu diakibatkan bakteri, virus ataupun jamur. Itu faktor alam juga berpengaruh ya. Faktor nutrisi berlebih juga ngaruh biasanya. Mas Sairi ini mengaku dia sudah semprot dengan satu bahan yang memang untuk pengisian, tetapi di fasenya sudah telat dan over. Cuma satu kali dan agak over. Akhirnya apa? Pecah. Setelah pecah terinfeksi jamur atau virus yang diakibatkan oleh cuaca ataupun lingkungan setempat di situ. Itu akhirnya apa? Gagal serbuk, itu terjadi masalah. Saya yakin potensi hasilnya tidak bisa maksimal. Tetap bagus, tetap hasil, tetapi tidak akan maksimal. Nampak sekali dari bentuk buahnya, daunnya, batangnya, dan lain-lain. Itu nampak sekali seperti tanaman ini tidak sehat. Yang artinya perlakuan hibrida itu harus benar-benar tercatat, akurasi, terukur, tepat aplikasi, tepat sasaran, dan tepat gunanya. Itu perlu catatan atau perlu pembukuan khusus untuk menangani masalah-masalah yang sudah terjadi. Seharusnya petani padi hibrida, khususnya padi mapan 05, itu harus punya SOP standar tanam yang memang harus tercatat dan memang harus dilakukan. Kalau tidak, hasilnya tidak akan maksimal. Kenapa? Jangan tanam padi mapan 05 ketika kita tidak memahaminya. Kenapa? Sayang, bibitnya sudah mahal ya, perawatan sudah banyak, tapi tidak maksimal. Satu masalah bisa akibatkan fatal. Itu kebanyakan yang terjadi saya lihat di lahan-lahan yang pH tanahnya rendah.
standar atau keinginan si tanaman hibrida. Itu perlu penanganan dari awal sampai akhir dengan baik dan perlu dicatat. Kita akan mempelajari ini tidak cukup dengan 1 kali 2 kali tanam. 5 kali tanam mungkin kita bisa dapatkan komposisi yang paling tepat. Mungkin itu saja dulu perjumpaan kali ini. Sedikit saya memberi edukasi ini untuk memotivasi ya. Tujuannya untuk bukan untuk mengkritik saja, tetapi terus terang saya ingin mengkritik ya, tetapi ketika saya untuk membangun. Yuk kita obrol, kita bicarakan ya, kita catat ulang, kita analisa bersama lagi apa sih kelemahan dan kekurangannya. Saya yakin benih hibrida itu pasti jamin unggul ketika penerapannya sesuai dengan standar benih hibrida tersebut. Sedangkan kita petani kebanyakan tidak mengikuti standar itu, karena biasanya cuma tanam, merawat semampu kita, panen pasti panen, tetapi tidak akan maksimal, sehingga membuat petani ini merasa malah kebanyakan menyalahkan yang lain-lain lah gitu. Padahal ada di diri kita sendiri, di petani itu sendiri. Maaf kalau memang ada kata-kata saya yang kurang berkenan, karena memang nyatanya seperti itu. Buah padi tidak akan sempurna ketika komposisi nutrisi tidak seimbang. Untuk seimbang kita perlu dan butuh bimbingan dari para formulatornya sebenarnya. Formulator bibit harusnya turun, meninjau, melihat fakta di lapangan petani yang memang menanam. Karena apa? Kalau di pembibitan saya yakin pasti bagus, karena mereka sudah punya standarnya. Tapi petani tidak mengerti dan tidak mengetahui standar itu, harus menganalisa sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan edukasi ini kawan-kawan supaya terbuka pikirannya ya, supaya paham apa yang saya maksud. Saya bukan untuk mengkritik, tetapi untuk membangun bagaimana caranya membangun jenis padi yang unggul dan hasilnya unggul. Bukan hanya pertumbuhan anak dan batang dan daun ya, tetapi yang kita butuhkan bukan itu, tapi hasil buahnya, hasil bulirnya yang kita akan ambil. Mungkin itu penjelasan sedikit ya dari saya. Durasi saya tidak panjang, mungkin angka 8 atau 10 menit ya. Mungkin cukup untuk memberi motivasi untuk kawan-kawan semua. Jangan kapok menanam padi unggul, tetapi kita harus mencari solusi seperti apa kita supaya unggul. Mau tanam padi apapun, kita harus tetap hasil. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kali ini ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan tempat yang berbeda, dan kita akan buktikan juga nanti hasilnya seperti apa, bentuk buahnya setelah diambil di kombet, nanti di kombin mungkin kurang lebih di 10 hari lagi. 10 hari lagi insya Allah panen, karena sekarang ini usia udah 85 atau 90 hari. Insya Allah di belakang saya ini padi 805 tetap panen. Kita lihat maksimalnya seperti apa. Terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen channel Organic SMS Channel. Bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum.